Welcome back with Win with Wen AI Mastery, tempat belajar AI dengan cara yang nyantai tapi manfaatnya mudah-mudahan dalam banget. Jadi hari ini kita ngobrolin nggak cuma pakai AI, tapi ngerti gimana otaknya AI ini ya. Jadi saya refleksi dikit ya, ingat banget di tahun 90-an pertama kali kenal yang namanya komputer. Nah itu komputernya itu pertama kali kenal itu pada zamannya komputernya XT. Jadi layarnya hitam hijau gitu loh, loadingnya tuh krek. Jadi kalau misalnya loading tuh krek. Kenapa? Pakai disket ya. Kayak kamu tahu nggak tuh yang kenapa program apa hard disk itu C gitu. Kenapa ini C sistem gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Kenapa nggak A sama B gitu? Artinya kan A sama B. Nah, ternyata A sama B itu dulu dipakai sama kita buat floppy disk. Jadi A sama B itu A itu biasanya itu A itu floppy disknya agak gede, disketnya agak gede. Kalau nggak ini googling dikit lah, googling. Sekarang macam GPT aja coba sudah cariin gitu. Yang gede, yang B-nya itu yang agak kecil gitu. Itu kayak gitu ya. Tapi waktu itu tuh kayaknya udah masuk ke masa depan gitu. Main gamenya apa tuh ya, Tetris, terus Olimpiade gitu. Terus kalau ngetik itu sempat kita pakai namanya WordStar, bikin tabel pakai Lotus tuh, ada istilahnya tuh apa, what you see is what you get. Wah keren banget lah zaman itu, pokoknya udah berasa paling keren se-Bandung. Terus masuk tuh ke zaman saya kuliah di informatika, zamannya masih pakai DOS pertamanya. Aduh, pokoknya itu kayak Matrix versi kampus lah. Seru banget, nikmatin banget. Bikin program kasir dulu ya, pakai program namanya Basic gitu. Terus bikin kalkulator pakai Pascal. Ngulik tampilan pakai Turbosi. Wah, pokoknya jadi kayak hacker banget lah padahal waktu itu. Padahal lagi bikin kayak menu apa ya? Kalau sekarang sih kayak menu bayar nasi goreng di warung sebelah lah gitu, kayak gitu lah. Jadi dulu kita teman-teman kampus tuh sering bercandaan gitu ya, kalau misalnya ada yang agak nyeleneh atau meaning dikit itu kayak syntax error. Nah, itu apa namanya, jadi kayak sesuatu yang selalu kita hadepin tiap hari gitu ketika kita belajar pemrograman dan yang lain-lainnya ya, tentang waktu itu di informatika itu seperti itu. Jadi ini legend banget lah gitu. Kita tuh bisa jadi kepala tuh mumet gitu kan, karena cuman lupa nih titik, koma, itu apa segala macam tuh red gitu kan. Wah error lagi, waduh pusing banget bikin pemrograman gitu kan. Ada satu aja karakter yang beda gitu, errornya itu bisa berderet-deret gitu. Sekarang mau bikin program tinggal ketik pakai bahasa sehari-hari. Mau bikin apa, website, mau nyari mau bikin ERP, mau bikin bot gitu, tinggal ketik aja pakai bahasa, nggak usah pakai bahasa yang tadi saya ngomongin, nggak usah pakai nama Pascal, Turbosi itu. Gue bilang masih ada nggak sih ya itu bahasa itu? Kalau sekarang mungkin apa ya, Python ya gitu ya, kayak gitu. Nggak usah pakai bahasa itu, pakai bahasa Inggris keren bisa gitu. Bahkan pakai bahasa Indonesia aja juga bisa. Serius, bahasa yang kamu pakai sehari-hari ini bisa jadi bahasa pemrograman. Dan AI itu ngerti. Gimana nggak keren ini gitu. Jadi kamu bisa bikin program itu cuman dengan perintah seperti kita ngobrol gitu. Ini gimana nggak keren? Ini revolusi yang diam-diam merubah cara kita bekerja. Ini kayak waktu Google itu, waktu zamannya Google terus ada istilah googling, itu merubah cara kita mencari informasi. Nah ini merubah cara kita bekerja. Dan dulu kita jungkir balik ngoding gitu kan untuk yang di program. Sekarang tuh tinggal ngobrol. Kayaknya waktu itu lu tuh kayak bisa ngoding itu bisa jadi apa ya, kayak programmer terhebat sejagat raya lah. Padahal waktu itu masih belajar looping, if, else, if anu, then ini, else ini gitu kan. Seperti itu gitu. Seru sih gitu, cuman sekarang itu gila gitu. Sekarang itu perkembangannya seru. Terus waktu itu kita ngalamin mulai dari naik kelas tuh, dari XT 286, 386, 486. Pada ngerti nggak ya? Pokoknya coba aja dicari ya, di searching ya gitu.
Terus ngerasain tuh window pertama kali muncul seperti apa. Window apa ya dulu, Window 7, bukan Window 7, Window XT, Window apa ya itu. Punya Window tuh Window beberapa kali, 7, 8, XT, Millennium, banyak banget. Itu mulai terus cepat banget. Mulai internet masuk, mulai yaitu istilah googling tadi, cara berpikir, cara mencari informasi kita berubah. Nah itu loncat terus ke dimensi baru. Dan dulu tuh apa ya, UI yang tadinya serba teks itu sekarang tuh jadi visual banget. Jadi kita kayak kasih apa ya, super power baru tiap muncul generasi komputer tuh ada aja, ada yang apa namanya, yang baru dan cepet banget. Waktu itu nggak kepikiran banget bakal ada AI yang bisa bantuin kerja, bikin ide, ngobrol, bikin coding. Itu kayak kita ngobrol sehari-hari gitu, nggak pernah kepikiran. Jadi itu apa, luar biasanya gitu ya perkembangan teknologi ini. Jadi sesuatu yang beyond dari apa yang kita lakukan. Terus kita ngobrolin bisnis dikit, ngomongin bagaimana early adoption dari perkembangan teknologi itu ya. Jadi pada saat itu saya mulai coba bisnis. Kenapa? Karena saya punya kelebihan yang dibanding sama orang lain tuh nggak punya gitu. Jadi waktu itu kan komputer masih barang langka, orang-orang masih pakai mesin tik. Jadi kalau mau bikin apa, skripsi, tesis, mau bikin laporan kuliah maupun laporan apa namanya sekolah gitu, semua masih pakai mesin tik gitu kan. Nah di tengah era itu aku bikin tuh usaha cetak kartu nama. Zaman dulu tuh coba pakai Corel Draw kalau nggak salah dulu ya. Corel Draw yang masih versi awal banget, ini masih baru muncul. Tapi karena baru dan belum banyak yang tahu, itu jadi peluang. Wah, kayak istilahnya mah laris manis Tanjung Kimpul lah pokoknya gitu. Mayoritas sekarang pada saat itu kartu nama yang ada, yang dijual gitu, yang di pinggir-pinggir tuh di plat tuh banyak tuh dulu. Kartu nama, wah cetak kartu nama itu pakai kertas rugos cetaknya. Tahu nggak rugos? Googling lagi deh, googling. ChatGPT sekarang, kalau sekarang ChatGPT. Jadi tuh pakai rugos gitu. Nah, dulu tuh kalau mau bikin cetak-cetakan, mau bikin stiker, mau bikin apapun itu pakai rugos gitu. Nah sekarang tuh tinggal tanya aja ChatGPT, tanya aja apa Copilot, Gemini, cling muncul jawaban. Tapi disinilah tantangan. Karena semuanya serba instan. Kita sering banget gak mikirin pertanyaan yang matang-matang. Padahal pertanyaan yang bagus itu layaknya GPS. Kalau salah arah ya nyasar gitu ya. Jadi penting buat bisa nanya dengan cerdas, bukan cuma cepat. Nah ini yang jadi jembatan penting ke dunia AI. Karena di AI ini nggak bisa baca hati. AI itu nggak bisa baca hati. Dia bukan senayang, dia bukan dukun. Dia cerdas ya, pinter iya. Tapi kamu yang pegang kendali, bukan dia. Itu kenapa kita perlu mengerti gimana cara kita untuk mengajak ngobrol si AI ini, biar hasilnya bukan asal jadi, tapi beneran jadi solusi. Jadi sekarang ibaratnya alat canggih yang dulunya cuman bisa diakses segelintir elit atau segelintir ilmuwan, sekarang udah kayak smartphone, semua aja bisa pakai, semua aja bisa menggunakan, semua aja bisa memanfaatkannya. Siapapun yang niat dan mau untuk belajar. Lebih keren lagi, ya ini bisa bantu hasilin 10 kali lebih banyak, bahkan 100 kali lebih efektif. Bukan cuma cepat, tapi bayangin yang personalized, powerful, precise, jadi tepat gitu. Bayangin kamu bisa kerja lebih produktif, hasil bisa lebih tajam, dan semua itu serasa punya tim super, tapi dengan satu jari doang. Jadi bayangin kamu lagi ngobrol sama anak kecil, pinter banget, belajarnya super cepat belajar, dia bisa ngerti, dia punya pengetahuan yang luas, ngerti banyak hal, tapi kalau kamu nggak jelas ngomongnya ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi asal kamu ngasih jelas ngomongnya, kasih contoh yang tepat, dia akan semakin bagus ngasih respon. Jadi semakin bagus data dan instruksi yang kamu kasih, maka semakin oke hasil yang akan kamu dapat. Sekarang kamu bayangin sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya, kalau kamu bayangin nih,
punya asisten pribadi nih. Kalau kamu cuma bilang bikinin konten ya tanpa ngasih tema, tujuan, target audiens, gaya bahasa, ya hasilnya nanceng jauh. Atau gini lah, nyuruh ke mbak gitu atau ART, mbak bikinin kopi ya, jadi kasih aja kopi instan. Padahal yang maksud kamu adalah kopi espresso atau misalnya kopi cappuccino yang pakai foam gitu, ya nggak nyambung jadinya gitu kan. Jadi makin presisi instruksi kamu, maka makin akurat dan powerful jawaban. Nah, AI itu sebenarnya belajar dari sesuatu yang disebut prompt. Prompt itu semacam pertanyaan, perintah, atau instruksi yang kamu tulis. Jadi kuncinya adalah kamu harus ahli dalam nulis prompt. Ini banyak yang jual juga ya sebenarnya. Jualan, maaf ya, aku nggak nyalahin yang jualan, itu memudahkan satu arah. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut di situ. Bukan itu tapi gitu, bukan itu. Jadi banyak yang jualan yang udah jadi kan, prompt udah jadi cara pintasnya. Padahal sebenarnya bukan soal itunya gitu. Jadi bukan bahasanya itu, oh harus pakai prompt yang ini gitu. Bukan soal itu. Jadi sebenarnya adalah bagaimana apa itu prompt itu gitu kan? Apa itu prompt? Jadi ini kayak seni ngajak ngobrol sama mesin yang benar. Seni ngajak ngobrol AI yang benar, bukan cuma teknis, tapi juga butuh empati, kejelasan, sama tujuan. Jadi misalnya nih, bikin caption Instagram dong, coba ganti deh. Kamu bandingin aja, ganti sama bikinkan caption Instagram tentang pentingnya mindset positif buat anak muda usia 18 sampai 25 tahun dengan nada santai dan sedikit humor. Nah, misalnya seperti itu. Itu bedain aja dua itu dulu. Kita masih ngobrolin yang simpel-simpel. Tapi kamu coba bedain, kamu coba cek, masukin ke ChatGPT, masukin ke Gemini atau apapun AI yang kamu pakai. Coba lihat perbedaan. Jadi itu kan contoh simpel ya. Sebenarnya ini skill aja. Nanti saya jelasin lebih jauh tentang bagaimana kita bikin dan menguasai prompt ini dengan mahir gitu. Jadi semakin kamu paham struktur berpikirnya AI, kamu bisa mulai merancang percakapan yang bukan cuma reaktif tapi kolaboratif. Kamu bukan cuma ngasih perintah tapi ngajak AI buat mikir bareng. Jadi kayak mesin kopi tadi gitu. Biji kopinya itu ibaratnya data sama instruksi yang kamu bikin, kamu kasih gitu ya. Harus benar gitu kan, biji kopinya harus bagus gitu. Terus green itu ibaratnya kayak struktur prompt, mesti pas. Tekanannya gitu. Ada pressure kan kalau misalnya di mesin kopi itu. Pressure-nya itu ibaratnya kayak konteksnya harus seimbang, harus tahu gitu konteksnya seperti apa. Kalau semuanya sesuai, keluar tuh espresso. Wah, nikmat banget. Tapi kalau asal masukin, jangan harap dapat kopi yang enak. Jangan harap dapat bahkan mungkin kopinya nggak jadi gitu kalau di mesin espresso tuh. Kalau di Islam tuh ada inamal amalu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Jadi sama juga kayak interaksi dengan AI. Hasilnya tergantung niat, tujuan, dan cara penyampaian. Jadi listenernya sekarang satu, AI itu bukan pembaca pikiran. Kamu harus jelas dan rinci. Kedua, pelajari cara bikin prompt yang presisi dan komunikatif karena itu fondasi utama berinteraksi dengan AI. Yang ketiga, sadar bahwa AI itu partner berpikir, bukan alat sulap. Jadi kalau kamu berharap hasil ajaib tanpa proses yang jernih, ya siap-siap aja kecewa. Dan yang paling penting, belajar memahami AI ini sebenarnya belajar mengenal dirimu sendiri. Seberapa jelas kamu dengan seberapa logis cara berpikir. Karena AI itu kayak cermin. Apa yang kamu masukin itu yang keluar. Kalau mau hasilnya cerdas, kita juga harus berpikir dengan cerdas juga. Jadi belajar AI ini bukan soal jadi jago teknologi, ini soal upgrade cara berpikir kamu, upgrade cara berkomunikasi kamu, dan upgrade niat kamu gitu. Jadi, kalau itu dilakukan, wow, hasilnya bakal luar biasa. Dan itu bukan cuma buat zaman sekarang, jadi ini bisa buat zaman sekarang dan masa depan. Buat kamu yang udah nonton sampai sini, jangan cuma merasa tercerahkan, tapi mulai terapkan. Karena yang membedakan antara penonton dan pelaku itu bukan seberapa banyak yang ditonton, tapi seberapa banyak kamu memulai untuk melangkah. Langkah kecil kamu hari ini belajar nulis, prompt yang jelas, coba ajak AI ngobrol, coba ajak AI diskusi.
cari solusi hidup, atau explore AI itu untuk bantu kerjaan kamu. Itu akan jadi investasi yang akan balik berkali-kali lipat. Dan ingat ya, yang paling bahaya itu bukan AI-nya, tapi manusia yang males mikir dan merasa udah cukup tahu. Jadi yuk terus bertumbuh, karena dunia berubah bukan nungguin siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling adaptif dan siapa yang paling